suamiku yang selalu direndahkan dan dihina oleh ibuku karena pekerjaannya hanya tukang parkir. Bahkan aku disuruh untuk menceraikannya. Tapi aku tetap bertahan dan menerimanya apa adanya. Namun ternyata selama ini suamiku menyembunyikan identitas. Ia sebenarnya adalah CEO sekaligus pemilik dari perusahaan besar di kota tempat tinggalku. Aku mengenal Arif sejak kami masih di bangku kuliah. Waktu itu, dia bukan siapa-siapa, hanya pria biasa yang sering terlihat duduk sendirian di kantin, membaca buku. Kami berteman, aku tidak pernah melihatnya lebih dari itu. Sampai suatu hari dia mengajakku pulang bersama karena hujan deras. Sejak itu kami mulai saling berbicara lebih banyak, mengenal satu sama lain. Arif, pria pendiam dan sederhana, tanpa banyak kata, selalu bisa membuatku merasa nyaman. Aku tidak tahu apa yang membuatku jatuh cinta padanya. Mungkin hanya karena kehadirannya yang tulus, yang selalu ada tanpa banyak meminta. Namun, tak ada yang mudah. Setelah lulus, kehidupan kami membawa kami pada jalur yang berbeda. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor kecil, sementara Arif masih bekerja sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan. Aku tahu pekerjaan itu bukan yang diinginkannya, tetapi Arif tidak pernah mengeluh. Dia selalu merasa bersyukur, apapun kondisinya. Itu yang membuatku semakin mencintainya. Di sisi lain, ibuku tak pernah bisa menerima pilihan hidupku. Dia selalu berkata, "Kamu pantas mendapatkan pria yang lebih baik, Maya. Pekerjaan Arif itu tidak akan membawa kamu kemana-mana." Aku sudah sering mendengarnya, berkali-kali. Ibu merasa bahwa aku layak mendapatkan seseorang dengan pekerjaan yang lebih terhormat, seseorang yang bisa memberiku kehidupan yang lebih baik, bukan seorang tukang parkir yang tak tahu arah hidupnya. Aku berusaha menjelaskan pada ibu bahwa Arif itu baik, dia jujur, pekerja keras, dan selalu ada untukku. Tapi ibuku hanya tertawa sinis, seolah-olah aku sedang berkhayal. Wajahnya boleh tampan, Maya, tapi dia tidak bisa memberi kamu masa depan yang jelas. Kamu mau hidup miskin seumur hidup? Itu adalah kata-kata yang sering aku dengar dari mulut ibu. Setiap kali kami makan malam bersama, setiap kali ibu datang ke rumah, dia selalu mengungkit-ungkit pekerjaan Arif. Dan setiap kali itu pula, hatiku terasa semakin sakit. Aku tahu ibu hanya menginginkan yang terbaik untukku, tapi mengapa harus dengan cara merendahkan suamiku? Aku merasa seolah-olah aku tidak bisa membuat ibu bangga dengan pilihanku. Namun Arif tidak pernah berubah. Dia selalu sabar, selalu berusaha menunjukkan bahwa dia bisa memberikan yang terbaik meskipun dengan keterbatasan yang ada. Malam-malam saat kami duduk berdua di rumah, Arif akan memelukku dan berkata, "Yang terpenting kita bahagia, Maya. Itu lebih dari cukup." Kata-katanya menenangkan hatiku, meskipun terkadang aku merasa bingung, apakah ini yang terbaik untukku? Aku tahu dia berusaha keras setiap hari. Sejak aku mengenalnya, dia selalu bekerja keras, mulai dari menjadi tukang parkir, hingga mengelola bisnis kecil yang dijalankannya di sela-sela waktu. Tapi pekerjaan itu tetap tidak pernah dianggap cukup oleh orang-orang di sekitar kami, terutama oleh ibuku. Aku sering merasa terjebak antara cinta yang kujalani dengan Arif dan harapan ibuku yang selalu ingin aku hidup lebih baik, lebih terhormat. Namun, aku tetap memilih bertahan. Meskipun seringkali hatiku terasa hancur mendengar kata-kata, "Ibu yang merendahkan Arif," aku memilih untuk tetap bersamanya. Aku percaya, tidak ada yang lebih penting daripada cinta yang tulus, cinta yang tidak melihat status atau pekerjaan. Aku ingat, suatu hari, saat kami berjalan di trotoar, aku merasa cemas, dan Arif tahu betul apa yang sedang kurasakan. "Kamu, jangan khawatir, Maya. Aku akan selalu ada di sini, bersama kamu," katanya dengan lembut, sambil menggenggam tanganku erat. Kata-katanya selalu membuatku merasa sedikit lebih kuat, meskipun hati kecilku selalu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa terus bertahan. Aku tahu, di luar sana, orang-orang memandang rendah pekerjaan Arif. Mereka menganggapnya sebagai pekerjaan yang tidak ada masa depannya. Aku bisa merasakannya setiap kali kami berjalan berdua, setiap kali mata orang-orang menilai kami dengan pandangan kosong atau heran. Tetapi bagi kami,
itu tidak masalah. Arif selalu mengingatkan aku bahwa kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana, bukan dari apa yang orang lain pikirkan. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan dari ibu semakin berat. Maya, kamu harus bisa melihat kenyataan. Kamu tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Kamu harus menemukan jalan keluar. Kalau Arif tidak bisa memberikan yang lebih baik kamu berpikir ulang, katanya suatu sore ketika aku pulang dari kantor. Hatiku seperti dihantam palu. Kata-katanya tajam, penuh dengan kepedihan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin membela Arif, tetapi aku juga tahu ibu sangat mengkhawatirkanku. Bagaimana bisa aku meyakinkan ibu bahwa hidup kami, meskipun sederhana, tetap penuh kebahagiaan? Tapi ibu tidak melihatnya. Ibu hanya melihat Arif sebagai sosok yang tidak mampu memberi lebih. Aku duduk termenung di ruang tamu, memikirkan segala sesuatu yang terjadi. Apakah aku harus mengikuti keinginan ibu? Apakah aku harus mengorbankan cintaku hanya demi memenuhi standar orang lain? Tapi di sisi lain, aku tidak ingin meninggalkan Arif. Aku tidak ingin mengkhianati apa yang telah kami bangun bersama. Aku tahu, saat itu, keputusan yang aku buat akan mengubah hidup kami. Tetapi, di saat seperti ini, aku hanya bisa memejamkan mata dan berharap segalanya akan menjadi lebih baik. Aku memilih untuk tetap bersama Arif, memilih cinta kami meski dunia menilai kami sebelah mata. Hari-hari terus berjalan, dan semakin aku mencoba untuk menenangkan diri, semakin keras suara ibu di telingaku. Setiap kali kami bertemu, entah itu di rumah atau hanya sekadar makan malam keluarga, ibu selalu membawa topik yang sama, tentang Arif, tentang pekerjaan yang dianggapnya tidak layak, tentang masa depan yang gelap jika aku terus bersama pria seperti Arif. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untukku, tapi kenapa dia tidak bisa melihat betapa aku bahagia dengan Arif? Kenapa dia tidak bisa memahami bahwa cinta kami lebih penting dari segalanya? Aku seringkali merasa terjepit antara dua dunia. Cinta yang aku pilih, dan harapan ibu yang terus mendorongku untuk lebih. Suatu malam, setelah makan malam yang cukup, tegang di rumah orang tuaku, ibu mulai berbicara dengan nada yang lebih serius. Maya, katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, tapi tetap penuh penekanan. Aku tahu kamu sayang Arif. Tapi kamu harus berpikir panjang. Dia tidak punya masa depan yang jelas. Kamu ingin hidup seperti ini selamanya? Hidup dalam kesederhanaan yang tak ada akhirnya? Aku hanya diam, mencoba menahan emosi. Ibu tidak tahu betapa beratnya hatiku mendengarkan kata-katanya. Tapi apa yang bisa aku katakan? Aku mencintai Arif. Aku tahu dia tidak sempurna, tapi dia selalu ada untukku. Setiap kali aku merasa dunia ini terlalu berat, dia menjadi tempat berlindungku. Kenapa kamu tidak mencari pria lain yang bisa memberi kamu hidup yang lebih baik? Pekerjaan Arif itu tidak cukup. Kamu ingin anak-anakmu hidup seperti apa nanti? Lanjut ibu, dengan nada yang penuh kekhawatiran. Aku merasa leherku serasa tertarik, sesak. Kata-kata ibu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku ingin menjawab, ingin membela Arif. Tapi kata-kata itu buntu, terhambat di tenggorokan. Aku tahu, meski aku berkata bahwa aku bahagia dengan Arif, ibu tidak akan pernah memahami. Malam itu, aku hanya kembali ke rumah, duduk diam di ruang tamu. Arif, yang biasanya sudah pulang lebih dulu, sedang menunggu di sofa. Wajahnya tampak sedikit cemas melihatku begitu terdiam. Ketika aku duduk di sampingnya, dia mengulurkan tangan dan merengkuhku pelan. "Ada apa, Maya?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang sudah sangat ingin keluar. "Ibu masih menyuruhku untuk meninggalkanmu," jawabku. Dengan suara bergetar, Arif hanya menatapku dalam-dalam, seolah mencoba membaca setiap detail yang terpendam di mataku. Lalu, dia hanya mengangguk pelan. "Kamu tahu, Maya, aku tak bisa mengubah apa yang orang pikirkan tentangku. Aku hanya bisa berusaha memberi yang terbaik untukmu." Air mataku jatuh, meski aku berusaha menahannya. Tapi itu tidak cukup, Arif. Ibu tidak akan berhenti menekan aku. Dia ingin aku hidup lebih baik, dengan seseorang yang bisa memberiku masa depan yang jelas.
Arif menatapku. Sejenak terlihat bingung, lalu wajahnya mengeras sedikit. Aku tahu itu sulit, tapi aku percaya kita bisa menjalani ini bersama. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang. Kalau aku harus mulai dari nol, aku akan melakukannya demi kamu. Aku merasa hatiku teriris. Tak tahu harus berkata apa. Aku sangat mencintainya, tapi apakah cinta ini cukup kuat untuk menahan segala tekanan yang datang? Aku merasa seperti berada di ujung jurang, terombang-ambing antara cinta yang tulus dan harapan ibuku yang semakin mendalam. Pagi berikutnya, ibu kembali datang ke rumah, seolah-olah sudah tahu apa yang akan kami bicarakan. Wajahnya lebih serius dari biasanya, penuh kekhawatiran dan sedikit amarah. "Maya," katanya langsung begitu melangkah masuk ke ruang tamu. "Kamu harus serius memikirkan masa depanmu. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Arif tidak akan pernah bisa memberi kamu kehidupan yang lebih baik. Apa kamu ingin menghabiskan hidupmu dengan pekerjaan seperti itu? Atau kamu ingin membesarkan anak-anakmu di lingkungan seperti itu?" Aku menggigit bibir, menahan diri. Arif tidak ada di rumah, jadi aku tidak perlu khawatir dia akan mendengar. Tapi aku tahu, percakapan kali ini akan berbeda. Aku harus memilih, tapi pilihanku antara mencintai Arif dan memenuhi harapan ibu terasa semakin sulit. "Kenapa kamu tidak ingin aku bahagia, Ibu?" kataku akhirnya, dengan suara sedikit tercekat. "Aku bahagia dengan Arif, meski mungkin dia tidak punya pekerjaan yang prestisius seperti yang Ibu inginkan." Ibu menyeringai sinis. "Bahagia? Bahagia itu bukan hanya tentang perasaan. Bahagia itu juga tentang bagaimana kamu bisa memberi anak-anakmu masa depan yang layak." "Arif tidak bisa memberikan itu, Maya. Kamu harus lebih realistis." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ibu terus menatapku dengan ekspresi penuh penekanan, seperti ingin aku mendengar apa yang dia katakan dengan sepenuh hati. Tapi aku merasa semakin terpojok. Tidak ada pilihan yang mudah. Aku berusaha mempertahankan ketenangan, meskipun di dalam hatiku ada ribuan pertanyaan. Mungkinkah aku harus mengikuti kehendak ibu? Mungkinkah aku harus menyerah pada perasaan ini? Perasaan cinta yang begitu kuat pada Arif, meskipun dunia terus-menerus meremehkannya. Saat ibu pergi, aku hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Hati ini berat, terjepit antara dua dunia yang sama-sama kuinginkan. Aku mencintai Arif, tapi aku tahu, ibu tidak akan berhenti sampai aku mengubah pilihanku. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Arif malam itu. Aku merasa lelah, bingung, dan sangat tertekan. Semua kata-kata ibu berputar-putar di kepalaku, menambah beban yang semakin sulit aku tanggung. Arif hanya duduk di sampingku, menunggu aku membuka suara. "Maya," katanya, suaranya lembut namun penuh perhatian. "Kamu jangan khawatir. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Apapun yang terjadi, kita akan bersama." Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa kata-kata itu mungkin tidak akan cukup. Aku harus memilih, dan pilihan itu akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Aku duduk sendiri di ruang tamu, mata menatap kosong ke arah layar ponselku yang tak menyala. Pikiranku berkecamuk, kata-kata ibu, kata-kata Arif, dan ketegangan yang semakin tak tertahankan. Aku tahu, sesuatu harus berubah, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Ibu sudah memberi ultimatum yang jelas. Kali ini, dia tidak hanya memberi nasihat, tidak hanya kata-kata pedas yang berulang. Ibu mengancam, jelas sekali. "Maya, jika kamu terus bersama Arif, kamu akan kehilangan aku. Aku tidak bisa melihatmu menderita dalam hubungan yang tak jelas seperti ini. Jika kamu memutuskan untuk tetap bertahan dengannya, maka kamu harus siap kehilangan aku dan segala dukungan yang aku berikan." Aku sudah mendengarnya berulang kali, tetapi kali ini, kata-katanya sangat keras, sangat penuh penekanan. Aku tahu ibu mencintaiku, tetapi dia tidak bisa menerima keputusan yang kuambil. Ibu tidak mengerti bahwa cinta itu bukan hanya soal status atau pekerjaan, tetapi tentang bagaimana hati ini merasa, bagaimana kebahagiaan itu tercipta meski dengan segala keterbatasan. Aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Setiap kali aku
Pulang ke rumah dan melihat Arif, aku merasa tenang. Ketika aku berada di dekatnya, dunia terasa jauh lebih ringan, meski masalah di luar sana terus menghimpit. Tapi setiap kali aku bertemu ibuku, rasa cemas itu datang kembali. Rasa takut kalau aku memilih dengan salah. Rasa takut kalau aku kehilangan segalanya, termasuk ibu. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan tekanan yang semakin berat ini. Ada kalanya aku berpikir, apakah ini semua layak? Arif selalu sabar, selalu berusaha meyakinkanku bahwa kami bisa melalui ini. Tetapi, semakin lama, semakin berat untuk mempertahankan keseimbangan ini. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk diam, terperangkap dalam pikiranku sendiri, sebelum aku mendengar suara pintu yang terbuka. Arif baru pulang. Sayang, kamu kenapa? Suaranya lembut, seperti biasa. Meskipun aku tahu dia pasti bisa merasakan ketegangan dalam diriku. Aku tidak ingin menyusahkan Arif lebih jauh. Tetapi aku tahu dia tidak akan pernah membiarkanku sendiri dalam keadaan seperti ini. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang akhirnya mengalir tanpa bisa dihentikan. Arif, Ibu bilang kalau aku terus bersama kamu, aku akan kehilangan dia. Aku menangis, suara tercekat. Arif duduk di sampingku dan mengelus punggungku, mencoba menenangkan. Maya, kamu tidak akan kehilangan aku, katanya pelan. Aku tahu ini berat. Aku tahu kamu terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku mencintaimu, dan aku akan selalu ada. Aku ingin mengatakan sesuatu, menyuarakan perasaanku yang semakin membingungkan, tetapi kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokanku. Aku ingin meyakinkan diri sendiri bahwa ini semua akan baik-baik saja, tapi ada keraguan yang terus menghantui. Arif, aku merasa terjepit. Ibu terus-menerus mengingatkan aku bahwa kita tidak punya masa depan. Dan aku merasa seolah-olah aku harus memilih antara cinta dan keluarga, kataku akhirnya, dengan suara gemetar. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa memilih. Arif menarik napas dalam-dalam. Aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya, tetapi dia tetap tenang. Maya, aku tahu kamu tidak ingin menyakiti ibumu. Tapi kamu tidak bisa mengorbankan dirimu hanya untuk menyenangkan orang lain. Kamu tidak perlu memilih antara aku dan keluargamu. Apa yang penting adalah kita berdua. Kita yang menjalani hidup ini bersama. Tapi, kata-katanya yang menenangkan itu hanya membuat hatiku semakin berat. Seakan-akan, meskipun Arif selalu ada untukku, aku tetap saja merasa tidak bisa melarikan diri dari bayang-bayang ibu yang selalu mengawasi setiap langkahku. Aku ingin sekali bisa memilih tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut kehilangan orang yang kucintai, tetapi semakin lama semakin aku merasa tidak bisa memenuhi harapan orang lain dan diriku sendiri sekaligus. Keputusan itu datang lebih cepat dari yang aku duga. Keputusan yang harus kuambil, yang tak bisa ditunda lagi. Aku merasa semakin terpuruk dalam kebingungan. Aku menatap Arif dengan tatapan kosong, seolah mencari jawaban dari matanya. Apa yang harus aku lakukan, Arif? Tanyaku, hampir berbisik. Arif memandangku dengan serius. Maya, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Kadang, kita harus membuat pilihan yang sulit. Tetapi, ingat satu hal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Kita akan menemukan jalan kita sendiri, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit. Dia mengelus rambutku dengan lembut, dan aku merasakan kehangatan yang hanya bisa aku temukan di dekatnya. Aku ingin merasa tenang, tetapi dalam hatiku ada suara kecil yang berbisik bahwa aku mungkin harus membuat keputusan besar. Aku harus memilih jalan hidupku sendiri, dan itu berarti aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku tidak bisa lagi melawan orang tuaku, dan mungkin akan ada konsekuensi besar yang harus aku terima. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa melawan ibu, Arif. Aku takut kehilangan semuanya. Arif tersenyum lembut, meskipun aku bisa melihat ada sedikit kesedihan di matanya. Kamu tidak akan kehilangan aku, Maya. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Yang penting adalah kita saling mencintai, dan itu akan cukup untuk kita
bertahan. Aku hanya bisa mengangguk, walaupun aku tahu kata-kata itu tidak akan bisa menghapus semua keraguan yang ada di hatiku. Semuanya terasa semakin sulit, dan aku tahu pilihan yang akan kuambil dalam beberapa hari ke depan akan menentukan masa depan kami. Hari-hari berlalu dengan berat, dan keputusan yang terus mengganggu pikiranku semakin mendekat. Aku tahu waktu untuk membuat pilihan sudah semakin dekat, dan itu membuatku merasa semakin terhimpit. Setiap kali aku menatap Arif, aku merasa ketenangan yang luar biasa. Sebuah rasa aman yang jarang aku rasakan sebelumnya. Tetapi, setiap kali aku berhadapan dengan ibuku, rasa cemas itu kembali datang. Seperti bayangan yang selalu mengikutiku, kemanapun aku pergi. Kita semua memiliki batas. Aku merasa aku sudah mencapai batasku. Aku tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hidup bersama Arif, aku harus menghadapi kenyataan bahwa ibuku tidak akan pernah bisa menerima kami sepenuhnya. Aku berusaha mencari solusi, mencari jalan tengah, tapi rasanya semakin sulit. Apakah aku akan terus berjuang untuk cinta yang aku percayai, meskipun orang lain menilai itu sebagai sesuatu yang tak sebanding? Ataukah aku akan mengorbankan cinta ini untuk kebahagiaan keluargaku, untuk menjaga hubungan dengan ibu yang sangat aku sayangi? Pagi itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku harus mengakhiri kebingunganku. Aku tidak bisa terus berlarut-larut seperti ini. Aku duduk di meja makan dengan Arif, yang sedang memandangi aku dengan wajah yang penuh perhatian. Wajahnya tenang, tetapi aku tahu dia pasti bisa merasakan keraguan yang menggelayuti pikiranku. "Apa yang kamu pikirkan, Maya?" tanya Arif. Suaranya lembut namun penuh arti. Aku mengangkat wajahku dan menatap matanya. Aku merasa seperti terjebak, Arif. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus melawan ibu. Aku merasa aku kehilangan arahnya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku pilih. Arif menghela napas, kemudian meraih tanganku. "Maya, aku tahu ini sangat berat. Aku juga merasakannya. Tetapi kamu harus tahu satu hal. Apapun keputusan yang kamu buat, aku akan ada di sisimu. Kamu tidak perlu melawan siapapun. Kamu hanya perlu mendengarkan hatimu." Aku menatapnya, merasa seolah beban di pundakku sedikit berkurang. Tetapi, ada bagian dari diriku yang tetap merasa ragu. Aku ingin sekali bisa mengabaikan segalanya dan mengikuti kata hati, tapi ibu adalah bagian penting dalam hidupku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semua yang telah dia ajarkan, meski itu berarti aku harus melawan cinta yang aku yakini. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk menemui ibu. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang menentukan. Aku harus menghadapinya, meskipun aku takut dengan reaksinya. Ini adalah percakapan yang tak bisa lagi ditunda. Di rumah ibu, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu ibu yang sedang sibuk di dapur. Ketika akhirnya ibu muncul dengan wajah yang sedikit cemas, aku tahu dia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa hatiku berdebar begitu cepat. Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk berbicara dari hati. "Ibu, aku harus bicara dengan ibu tentang semuanya," kataku. Suaraku hampir terdengar cemas. Ibu duduk di hadapanku, menatapku dengan penuh perhatian, meski aku bisa melihat ekspresi khawatir di wajahnya. "Maya, ada apa? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya." Aku menatap ibu, mencoba menenangkan diri sebelum mengungkapkan apa yang telah mengganggu pikiranku selama ini. "Ibu, aku tahu ibu tidak pernah bisa menerima keputusan aku untuk tetap bersama Arif. Aku tahu ibu ingin aku hidup lebih baik, dengan seseorang yang bisa memberiku masa depan yang lebih jelas. Tapi ibu, aku mencintainya, dan aku tidak bisa hanya mengikuti apa yang ibu inginkan tanpa mendengarkan hatiku sendiri." Ibu terdiam sejenak, seolah mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari mulutku. Aku bisa melihat ada sedikit kekesalan di matanya, tetapi juga ada kepedihan yang dalam. "Kamu tahu, Maya, aku hanya ingin yang terbaik untukmu," ibu berkata dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin melihatmu menderita.
Aku tidak ingin melihatmu hidup dengan orang yang tidak bisa memberimu apa-apa. Arif, dia tidak bisa memberi kamu kehidupan yang lebih baik. Aku tahu, Bu. Aku tahu Arif bukan orang yang kaya. Dia tidak punya pekerjaan yang terhormat di mata ibu. Tapi dia selalu ada untuk aku. Dia mencintaiku dengan tulus. Dan aku tahu, itu lebih dari cukup untuk aku. Ibu, aku tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Aku ingin hidup dengan cinta yang aku pilih, meskipun itu tidak sempurna. Ibu terlihat terdiam, tidak berkata apa-apa. Ada perasaan yang menggelayuti di antara kami, dan aku tahu percakapan ini tidak akan mudah. Tapi aku tidak bisa lagi menghindarinya. Aku harus menghadapinya, meskipun itu menyakitkan. Ibu, aku ingin tetap bersama Arif. Aku ingin mencoba menjalani hidup kami berdua, meskipun mungkin jalan kami tidak akan semudah yang ibu harapkan. Aku harap ibu bisa menerima keputusan aku, kataku, berusaha berbicara dengan penuh keyakinan. Ibu menundukkan kepala, lalu terdiam beberapa detik. Rasanya seperti ada beban berat di udara, dan aku tidak tahu apakah ini adalah akhir dari hubungan kami, atau justru awal dari pemahaman yang lebih baik. Aku tidak tahu, Maya. Akhirnya ibu berkata, suaranya terdengar lemah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima keputusanmu ini. Tapi jika ini benar-benar pilihanmu, aku tidak bisa memaksamu untuk berubah. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku merasa sebuah kelegaan yang datang perlahan, meski kata-kata ibu masih penuh dengan kekhawatiran. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak yang harus kami hadapi bersama, tetapi aku merasa sedikit lebih ringan. Aku berjalan mendekati ibu dan memeluknya dengan erat. Terima kasih, Bu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku akan selalu membutuhkan ibu, tidak peduli apapun yang terjadi. Ibu memelukku kembali, meskipun aku bisa merasakan bahwa hatinya masih berat. Tetapi setidaknya, kami mulai menemukan titik temu. Kami belum sepenuhnya menyelesaikan semua perbedaan, tetapi aku merasa seperti ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu Arif menunggu dengan sabar, menanti keputusan yang sudah kutunggu-tunggu. Ketika aku masuk ke rumah, dia sudah duduk di sofa, matanya langsung mencari pandanganku. Aku mendekatinya, dan dia bisa melihat bahwa aku sudah membuat keputusan. Apa ibu bilang, Maya? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis, meskipun aku tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ibu bilang dia tidak tahu apakah bisa menerima, tapi dia ingin aku bahagia. Aku rasa ini adalah langkah pertama menuju pemahaman, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Arif mengangkat alis, lalu berdiri dan memelukku dengan lembut. Kamu sudah membuat keputusan yang sulit, Maya. Aku bangga padamu. Kita akan melalui ini bersama. Aku menatapnya dalam-dalam, merasa kehangatan yang luar biasa. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, penuh tantangan, tapi aku yakin, apapun yang terjadi, kami akan tetap bersama, dan itu adalah hal terpenting. Hari-hari setelah percakapan dengan ibu berjalan cukup lambat. Meskipun ibu tidak menyetujui keputusanku, aku merasakan adanya perubahan halus dalam sikapnya. Mungkin dia belum sepenuhnya menerima, tetapi ada usaha untuk tidak terlalu menentang. Setidaknya, aku tidak lagi merasa sepenuhnya terjepit di antara dua dunia yang berlawanan. Ibu tidak mengungkit masalah Arif lagi, meskipun aku tahu dia masih khawatir tentang masa depanku. Arif dan aku menjalani hari-hari biasa, meski ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Kami tidak lagi berbicara banyak tentang masalah dengan ibu, karena kami tahu bahwa meskipun kami menyayangi satu sama lain, dunia kami tak akan pernah sepenuhnya dimengerti oleh orang lain, terutama oleh ibu. Kami hanya berusaha menjalani hidup kami dengan cara kami, meskipun seringkali terasa berat. Namun ada hal yang belum aku tahu, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca, Arif pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat sedikit tegang, ada sesuatu yang berbeda. Aku menatapnya,
bertanya-tanya apakah ada masalah baru. Ada apa, Arif? Tanyaku, merasa cemas. Dia duduk di sampingku, dan aku bisa melihat bahwa dia sedang berusaha keras untuk tetap tenang. Maya, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Sesuatu yang seharusnya sudah aku ceritakan sejak lama. Aku merasa sedikit terkejut. Biasanya, Arif bukan orang yang suka menyimpan rahasia. Dia selalu terbuka denganku. Tapi kali ini, ada sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Arif menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku dengan mata yang serius. Aku sebenarnya bukan tukang parkir seperti yang ibu kamu kira. Pekerjaanku jauh lebih besar dari itu. Aku adalah CEO dan pemilik perusahaan besar di kota ini. Aku terdiam, tidak bisa langsung merespon. Kata-kata itu terdengar seperti ledakan di telingaku. Aku merasa semuanya mulai berputar. Apa? Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Arif, apa maksudmu? Dia menundukkan kepala, seolah menyesali ketidakjujuran yang selama ini dia simpan. Aku tahu ini terdengar gila, Maya. Tapi aku memang sudah lama menyembunyikan identitas asliku. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan melihatku berbeda. Aku takut kamu hanya akan mencintaiku karena status atau uang, bukan karena aku, Arif yang sebenarnya. Aku mencoba mencerna kata-katanya, tapi semuanya masih terasa kabur. Aku merasa bingung dan terkejut. Arif, yang selama ini aku anggap sebagai sosok yang sederhana, ternyata adalah orang yang sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan. Kamu CEO? Tanyaku lagi, masih berusaha menenangkan pikiranku. Tapi, kamu selalu bilang pekerjaanmu hanya sebagai tukang parkir. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Arif menghela napas, wajahnya terlihat penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena harta atau jabatan. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, Maya. Bukan karena status atau apa yang bisa aku berikan. Aku memilih untuk hidup sederhana, meskipun sebenarnya aku bisa hidup dengan cara yang berbeda. Aku memilih untuk menjadi seperti yang kamu lihat, seorang pria biasa. Aku terdiam sejenak mencoba mencerna semuanya. Rasanya seperti ada banyak lapisan yang baru saja terbuka, dan aku mulai melihat Arif dalam cahaya yang sangat berbeda. Tapi kenapa, Arif? Kenapa kamu memilih untuk berbohong padaku? Arif menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan, Maya. Aku tahu betapa kerasnya kamu menghadapi tekanan dari ibu dan orang-orang di sekitar kita. Aku tidak ingin menambah bebanmu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti aku ingin menunjukkan sesuatu yang lebih atau membuatmu merasa terjebak. Aku merasa bingung, tapi juga sangat tersentuh. Arif ternyata melakukan semuanya dengan alasan yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Dia memilih untuk hidup dengan cara yang aku pahami. Meskipun di balik itu semua, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi sekarang, kamu harus tahu semuanya. Ini bukan hanya soal pekerjaan atau status. Ini soal kejujuran, dan aku tidak bisa terus menyembunyikan ini darimu. Lanjut Arif, suaranya rendah dan serius. Aku mengangguk, perasaan bercampur aduk. Rasanya seperti aku telah hidup dalam ilusi, dan sekarang dunia itu terbuka dengan cara yang sangat mengejutkan. Aku mulai melihat Arif dalam perspektif yang lebih luas, dan aku merasa bingung. Semua yang aku tahu tentang dia ternyata salah, tetapi dalam waktu yang sama, aku merasa bahwa perasaan cintaku padanya tetap sama. Jadi, kamu CEO? Aku mengulang pertanyaannya, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Perusahaan apa yang kamu miliki? Arif tersenyum tipis, meskipun masih ada rasa cemas di matanya. Perusahaan teknologi. Aku mengelola beberapa proyek besar. Upama itu membuatku sibuk. Tapi aku tidak pernah ingin kamu tahu. Aku tidak ingin terlihat sombong atau memamerkan apa yang aku miliki. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna segala informasi yang baru saja aku terima. Aku tidak tahu harus berkata apa, Arif. Ini semua sangat mengejutkan,
Arif menggenggam tanganku dengan erat. Aku tidak berharap kamu akan langsung bisa menerima semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang kita jalani selama ini adalah nyata, Maya. Cinta ini nyata. Aku cinta padamu dengan cara yang tulus. Aku hanya tidak ingin kamu melihatku dengan cara yang berbeda setelah tahu siapa aku sebenarnya. Aku menatapnya lama, mencerna semua kata-katanya. Aku merasa seperti dunia ini terbalik. Selama ini aku mengira kami hidup dalam kesederhanaan, berjuang bersama. Tapi ternyata, Arif adalah sosok yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku merasa bangga, tapi juga bingung. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku bertanya lagi, meski aku sudah bisa menebak jawabannya. Karena aku takut kehilanganmu, Maya. Aku takut jika kamu tahu aku punya banyak uang dan jabatan, kamu akan merasa terpaksa atau terikat dengan aku karena itu. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya. Aku terdiam, lalu perlahan-lahan memeluk Arif. Sekalipun dunia kami tampak berbeda dari yang aku bayangkan, aku merasa yakin pada satu hal. Cinta kami itu nyata. Arif, meskipun hidup dalam bayang-bayang yang berbeda, tetaplah orang yang sama, orang yang aku cintai. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku merasa seperti segala sesuatu mulai menemukan tempatnya. Meskipun aku harus menghadapi kenyataan bahwa Arif adalah sosok yang sangat berbeda dari yang aku kenal, cintaku padanya tidak berubah. Aku tahu bahwa Arif telah berjuang keras untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, dan sekarang aku menghargai kejujurannya. Ibu, yang akhirnya tahu bahwa Arif bukanlah siapa yang dia kira, juga mulai membuka pikirannya. Walaupun masih ada banyak hal yang harus diatasi, setidaknya aku tahu bahwa Arif adalah pria yang kuat dan penuh cinta. Dan aku juga tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu saling mendukung. Karena, pada akhirnya, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita mencintai dan siapa yang mencintai kita.